Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali project aplikasi e-presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah memperbaiki untuk untuk rekap presensi ya. Dimana yang sebelumnya ini untuk rekap presensi ini sering terjadi duplikat data ya atau double data di sininya untuk nama karyawannya. Nah, kemudian juga kemarin itu ketika misalnya si karyawan tidak melakukan absensi pada bulan itu, maka nama karyawannya nggak ada gitu ya, tidak ditampilkan. Nah, untuk yang sekarang ini baik karyawan yang sudah melakukan absen atau belum, itu tetap dimunculkan semua datanya sehingga nanti kelihatan nih mana karyawan yang tidak melakukan absensi pada bulan tersebut. Kemudian juga di sini yang tadinya di dalam data kehadirannya itu muncul jam masuk dan jam pulangnya. Nanti kita akan bikin dua format ya. Yang kita munculkan jam masuk dan jam pulangnya beserta jadwal kerjanya gitu ya. Dan dan satu lagi adalah yang ini yang hanya menampilkan ini ya status kehadirannya saja, hadir, izin atau sakit gitu ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi di sini ya. Nah, di sini kita akan rekap di akhirnya itu ya. Di akhirnya itu akan kita rekap total kehadirannya berapa, kemudian total izinnya berapa, sakitnya berapa gitu ya. Cutinya berapa. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kita langsung saja buka project kita ya. Kemarin itu ada di ini ya, di cetak rekap.blade.php ya. Nah, di sini kita akan menghitung ya, mana nih? Kita akan menghitung jumlah hadir, izin, sakit, cutinya ya. Nah, jadi nanti di akhirnya itu ada totalnya gitu ya. Ada totalnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini sebentar. Di sini kan nah di sini kan data presensi array kedua itu kan dia adalah status ya. Nah, supaya lebih gampang lagi di sini kita bikin variabel lagi namanya status saja. Status kehadiran ya sama dengan variabel data presensi array kedua. Jadi di sininya supaya gampang ya array kedua itu apa? Array kedua itu adalah status kehadirannya gitu ya. Nah, berarti di sini kita tinggal munculin status saja. Nah, sehingga di sini nah di atasnya ya kita kita inisialisasi sebuah variabel namanya misalnya jumlah hadir sama dengan 0, JML izin sama dengan 0, kemudian JML sakit sama dengan 0, dan JML cuti sama dengan 0, dan JML alpha misalnya ya, alpha aja sama dengan 0. Oke. Nah, jumlah hadir itu diambil ketika atau akan bertambah ketika status kehadirannya itu adalah bernilai H gitu ya, bernilai H. Jadi di sini if variabel status sama dengan H. Jadi kalau statusnya hadir, maka variabel JML hadir ditambah sama dengan 1. Jadi ditambah 1 tambah 1 gitu ya. Kalau misalnya nemu hadir lagi, nemu hal lagi, tambahin 1 lagi gitu. Jadi nanti di akhirnya itu adalah eh, jumlah yang statusnya hadir gitu ya. Jumlah dari kehadiran yang statusnya itu adalah hadir gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba tes dulu deh. Kita coba tes di sini ya. Kita coba tes di sini. Kita berarti tampilkan di akhir ya di sini. Nah, bukan di. Nah, kita tampilkan di sini di akhir. Nah, kita bikin TD lagi, kita akan tampilkan si jumlah hadirnya ya. JML hadir seperti itu ya. Nah, oke, di sini error ya. Undefined array K2 katanya. Undefined array K2. Oh, di sini nih. If pakai if dulu ya. If nih RTGL tidak sama dengan 0 harusnya ya. Tidak sama dengan 0 baru si status ini adalah nilainya adalah status dari kehadirannya. Kalau enggak sih, kalau misalnya datanya kosong ya, kalau dia belum absen maka si status ini nilainya kosong aja ya, nilainya kosong seperti ini. Oke, kita coba reload.
Oke, nah di sini 0, 0, 0, 0, semuanya 0 ya. Kenapa semuanya 0? Sebentar. Kalau tidak sama dengan 0, nah ini kita hapus berarti ya. Karena kan sudah di atas ya, sudah diwakili dengan yang atas, kita hapus saja. Kalau misalnya sebentar, R tanggal. Export R tanggal kan, R variable TGL ya. R variable tanggal. Variable tanggal ini dia ambil dari field tanggal 1, tanggal 2 gitu ya. Nantinya dia kan nantinya akan ngelooping dari sini kan. Sedangkan si variable tanggal ini adalah TGL underscore si variable i ini ya, nantinya dia akan melooping sesuai dengan jumlah hari yang ada dalam bulan tersebut. Jadi misalnya ada 30, maka dia akan mengecek, dia akan mengambil field tanggal 1, tanggal 2 sampai ke 30 gitu ya. Oke, sekarang sudah, kita coba reload lagi, harusnya sih sudah ada ya. Nah, sekarang udah ada nih ya. Sekarang udah ada udah ada rekapnya ya, udah ada rekapnya. Nah sekarang kita pengennya kalau 0 itu dia kita pengennya nggak usah ditampilin aja kalau 0 ya, biar agak rapi aja. Jadi JML hadir not empty ya. Kalau misalnya not empty si jumlah hadirnya, kalau si jumlah hadirnya itu tidak sama dengan kosong, maka tampilkan jumlah hadirnya. Tapi kalau kosong maka kosongin aja gitu ya, nggak perlu ditampilin 0 ya. Oke, kita coba reload. Nah, sekarang udah muncul nih 1 ya. Nah, sekarang misalnya di sini total hadir misalnya. Kemudian kita buat total izin ya. Hadir misalnya. Izin sakit ya. Izin sakit sama alpha deh. Ya. Nah, hadir izin sakit sama alpha ya. Oke, kita buat yang izin ya. Kita buat yang izin berarti sama aja sih. Sama aja ya. Mana tadi? Nah, ini kan tinggal kalau misalnya di sini kita tinggal bikin if lagi. Kalau misalnya statusnya i, maka yang ditambah 1 adalah JML izinnya. Tapi kalau misalnya statusnya itu adalah sakit gitu ya, maka yang ditambah 1 adalah jumlah sakitnya. Nah, tapi kalau misalnya kosong ya, kalau misalnya empty si variable status ini artinya dia tidak absen, maka dianggap alpha ya. If empty variable status gitu ya. Maka di sini jumlah alfanya ya. Oke. Nah, maka di sini kita tinggal munculin aja. Nih supaya rapi, kita satu baris aja. Nah, kita duplikat, kita ganti jadi JML izin gitu ya. Nah, JML izinnya 3 ya, sesuai ya. Sudah sama ya, rekapannya izinnya itu adalah jumlah 3 hari gitu ya. Ini sesuai. Kemudian tinggal kita duplikat lagi, kita ganti jadi JML sakit. Ya, kemudian di sini kita tambahin lagi JML alpha. Nah, jadi ya kalau misalnya dia tidak melakukan absen, maka dianggap alpha gitu ya. Maka di sini contohnya ini atas nama Adam, di sini dia tidak melakukan absen selama 1 bulan, maka dianggap alpha 30 hari gitu ya. Nah, di sini juga atas nama Fitrian ini ya, dia cuma absen 4 kali, otomatis sisanya dianggap alpha karena tidak melakukan absen gitu ya. Nah, nanti di next tutorial selanjutnya atau di next video gitu ya. Di next video nanti kita akan buat ini fitur untuk menandai gitu ya. Untuk menandai bahwa tanggal tersebut itu libur misalnya gitu kan. Misalnya tanggal hari Minggu nih, mana hari Minggu. Kalau misalnya hari Minggu nanti dikasih tanda dia libur gitu ya. Dia libur. Kemudian misalnya ada hari libur nasional, nanti
Kita tinggal inputin tanggal libur nasionalnya, kemudian nanti di sini itu ada nanti dikasih tanda warna misalnya ya, bahwa tanggal tersebut libur gitu ya, sehingga tidak terhitung ke dalam alpanya seperti itu. Tapi untuk sementara kita buat seperti ini dulu ya teman-teman ya. Oke, nah ini untuk jumlah hadir, izin, sakit, dan cuti ya. Satu lagi nih, cuti misalnya di sini deh, cuti ya. Cuti berarti di sini ada nggak Gmail cuti. Nah, kalau misalnya statusnya C, maka di sini yang muncul adalah jumlah cuti ya. Mana nih? C, maka di sininya JML cuti. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, kita duplikat saja, kita ganti menjadi JML cuti ya. Oke, sekarang reload. Nah, nanti kalau misalnya ada yang cuti, maka akan terhitung di sini ya. Akan terhitung rekapnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita juga pengen kasih warna nih. Kalau misalnya dia kosong, berarti dia merah nih ya. Kalau misalnya kosong, berarti kita kasih warna si kolomnya itu merah. Nah, jadi di sini kalau misalnya statusnya kita setting variable colornya dulu ya, atau nggak usah deh, kita bisa langsung aja di sini. Kalau misalnya statusnya kosong, maka kita kasih warnanya itu red misalnya, red seperti ini ya. Kita kasih warnanya red. Nah, di sini kita tinggal masukin aja style, background, color ya. Kemudian kita masukin variable colornya gitu ya. Kita coba reload. Nah, maka semuanya jadi merah ya. Tapi ini harusnya nggak merah nih, harusnya juga merah ya. Nah, di sini kita bikin dulu sebenarnya harusnya seperti ini ya. Color sama dengan kosong gitu ya. Color sama dengan kosong. Kita coba continue. Oke, masih merah ya. Oke, di sini kita tambahin else ya. Kalau misalnya nggak kosong, ya colornya sebentar, harusnya kan oh gini. Kita bikin ini aja deh ya. Kita bikin di sininya itu sebentar. Kan kalau misalnya kosong ini ya. Kalau misalnya si absennya itu kosong, maka dia tandanya merah. Kalau misalnya statusnya itu hadir, maka colornya misalnya green ya, hijau. Kalau misalnya atau white aja ya, white aja. Kemudian kalau misalnya izin, kita misalnya colornya warnanya apa ya, blue aja misalnya, blue. Kalau sakit misalnya, atau ini kuning aja deh ya, ini yellow. Kalau izin yellow, kalau sakit blue gitu ya. Kalau cuti apa, kalau cuti misalnya, kalau cuti apa ya warnanya ya, merah, kuning, hijau, biru, ungu aja deh. Kita cari aja kode warnanya ya, color picker. Nah, color picker nih, kita pakai color picker aja ya. Kalau misalnya tadi itu apa, kalau misalnya sakit ini warnanya biru. Kalau misalnya izin warnanya kuning, kuningnya kuning tua aja. Nah, ini aja ya, kuning atau kuning. Nah, ini oranye aja deh ya, oranye. Nah, oranye misalnya ya, kita copyin aja. Kita copyin di sini. Kalau hadir itu biarin putih aja. Kemudian kalau cuti itu warnanya ungu aja deh, ungu. Nah, ungu aja ya, gitu ya. Nah, kalau cuti seperti ini. Kalau misalnya kosong itu warnanya merah. Oke ya, kita coba reload. Oke, di sini ada error 4.
unexpected for katanya. Unexpected for. Oh. Variable color. Apa unexpected for katanya. Oke, ini yang ini kan. Oke, ternyata masih ada yang salah. Di mana yang salahnya? Kita coba cari for. Unexpected token for. Unexpected token for ya. Oh, ini nih. Ini nggak pakai titik koma di sini. Harusnya pakai titik koma. Oke. Coba reload. Nah, sekarang sudah ya. Kalau hadir dia otomatis warnanya warna putih. Tapi kalau misalnya izin, dia warnanya warna oranye, warna kuning ya. Warna kuning. Tapi kalau dia belum absen, maka warnanya, warna kolomnya warna merah. Seperti itu ya. Begitupun nanti kalau sakit dan ini ya, kalau sakit dan cuti ya. Kalau sakit, cuti ataupun alpha gitu. Kalau alpha otomatis kan dia nggak absen ya, berarti merah. Kalau hadir dia putih, izin itu kuning, kalau sakit itu hijau, cuti itu ungu ya. Sakit itu biru, cuti itu warnanya ungu. Seperti itu ya teman-teman. Berarti ini untuk rekapnya sudah selesai ya. Nanti mungkin kita bisa tambahkan di sini kalau misalnya terlambat maka sih hanya warna merah atau gimana lah. Mungkin atau kalau misalnya ada ya untuk yang rekapan terlambat itu nanti kita buat di laporan terpisah ya. Nanti ada rekap keterlambatan gitu ya. Ada rekap keterlambatan. Oke, itu saja mungkin ya untuk di video kali ini. Tapi sebelum ditutup di sini saya mau ada perbaikan lagi. Ada perbaikan juga di bagian halaman dashboard ini, dashboard user ya, dashboard karyawannya. Nah, kalau izin kan kemarin itu kalau nggak salah dia tetap keterangannya belum absen ya. Coba ya 1, 2. Nah ini nih. Kita coba login 1 2 3 4 6 1 2 3 4. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kan dia kan izin nih, ya atas nama Fitriani kan izin nih. Tapi dia munculnya itu kan dia belum absen ya. Harusnya kan di sini keterangannya izin ya. Harusnya di dashboardnya itu keterangannya izin ya teman-teman ya. Berarti di sini di sini kita buka dulu ya halaman dashboardnya. Buka dulu halaman dashboardnya, kita buka dashboard. Nah, di sini di folder dashboard ada dashboard.play.php. Nah, yang ini nih. Harusnya di sini kita bikin kayak gini, if ya, kita bikin if lagi di sini kalau misalnya statusnya itu sama dengan hadir. Nah, baru kita gunakan si card yang ini nih. Ya, kita gunakan card yang ini, kita copy masukin di sini. Jadi kalau sekarang yang hadirnya pasti nggak akan muncul, karena yang muncul itu kalau dia statusnya hadir ya. Yang izin dia nggak muncul ya. Kalau dia absen masuk gitu ya, nah maka baru muncul. Cuman kita pengennya si izin juga dimunculin nih biar ada historinya di sini ya, biar kelihatan. Nah, berarti di sini kita tambahin aja else if gitu ya. Else if misalnya, else if variable dash statusnya sama dengan izin. Nah, maka di sini kita buat card baru nih. Kita copyin aja untuk cardnya. Oke, supaya sampai di sini aja ya. Nah, kita copyin dulu sampai di sini. Oke, kita tutup dulu deh biar rapi. Oke. Oke ya. Sudah, nah kita tinggal ganti aja ikonnya ya. Kita ganti ikonnya. Kita coba reload dulu deh. Nah, ini muncul nih, ya udah muncul. Cuman kan belum ada isi datanya ya. Nah, cuman kita pengen beda ini, mana yang absen, yang mana dia yang absen, mana yang keterangannya izin ya. Ikonnya kita bedakan ikonnya juga ya. Sebentar. Untuk ikonnya kita bedakan, ini tuh ikonnya itu diambil dari ion icon ya. Kita cari aja di sini ion icon.
ion icon. Nah, misalnya kita samain aja sih sebenarnya kan, sama yang di sini. Nah, sama yang di sini kan, kita gunakan yang file ini nih. Iconnya itu yang file. Nah, yang ini ya. Kita copyin aja. Kita simpan di sini. Atau kita copyin bagian nama iconnya aja ya. Dokumen outline. Nah, dokumen outline kita copyin. Kita masukin di sini. Kita tulis aja deh, dokumen outline. Oke, kalau sudah, kita coba reload. Nah, kita coba masuk ke home lagi. Nah, sekarang pasti ikonnya sudah berbeda. Ya, ikonnya berbeda, kita kasih warnanya juga berbeda, misalnya text info aja ya. Text info. Nah, atau text primary ya. Biar biru tuh text primary ya, primary. Nah, kemudian kita tinggal tampilin aja tanggalnya ya. Tanggalnya di sini, atau misalnya keterangannya dulu deh. Keterangannya dulu berarti di sini mana nih? Kita copyin di bagian yang ini nih. Ya, kita copyin. Kita ke sini, kita ganti jadi izin. Izin. Gitu ya, izin. Kita coba reload. Oke, kita bawa. Nah, sekarang udah izin ya, keterangannya sudah izin. Kemudian kita tinggal masukin tanggalnya. Tanggalnya kita copy paste saja dari sini. Ya, kita copy, kita paste di sini. Kalau sudah, kita coba reload lagi. Nah, sekarang udah muncul ya, udah muncul. Sekarang kita tinggal tambahin keterangannya ya. Kita tinggal tambahin keterangannya, cuman di sini kita harus joinkan dulu nih tabel presensinya ke tabel pengajuan izinnya. Berarti kita buka dulu dashboard controllernya. Nah, buka dulu dashboard controllernya. Kemudian ini nih. Kemudian di bagian history ya. Nah, di bagian presensi ini history nih, di bagian history bulan ini kita joinkan juga ke, kita left joinkan ke pengajuan izin. Pengajuan izin, left join pengajuan izin. Kita fieldnya itu yang menghubungkannya itu adalah si kode izin ya, presensi.kode izin. Jadi kode izin yang ada di dalam tabel presensi harus sama dengan kode izin yang ada di pengajuan izin. Kode izin gitu ya. Oke, kita coba reload. Bentar. Kita coba reload dulu. Nah, di sini error nih. Ambigus katanya ya, where nick-nya ambigus, berarti di sini kita harus tambahkan. Nah, di bagian where-nya ini karena kita ambilnya ini dari tabel presensi nick-nya, berarti kita tambahin ya, sebelum kita panggil field-nya kita tambahin nama tabelnya. Presensi.nick gitu ya. Kita coba reload. Nah, sekarang kita bisa oke. Nah, di sini kenapa ini ya? Kenapa yang hadirnya jadi hilang ya? Padahal kan di sini di ini ya. Di app join ya. Kalau misalnya kita hapus tadi ya, ini ya. Lab join pengajuan izin. Kan di lab join harusnya kan ada ya. Sebentar. Kalau ini kan ada nih. Tapi kalau di lab join kok jadi nggak ada ya? Left join pengajuan izin, presensi.kode izin sama dengan, kita coba reload.
Nah, kok jadi hilang? Ya, kita coba errorkan dulu deh. Kita coba errorkan dulu. Harusnya kan muncul ya. Oke, ini error ya. Kita coba close dulu deh mobile device-nya. Oke, ini kita copy aja ya. Kita copy, kita buka navigate-nya deh. Kita copy navigate-nya, kita cari tahu mana yang salahnya ya. Localhost ya, presensi GPS nih. Kita klik new view. Ini 11/2023 ya. Oke, tanggal presensi, lab join, jam kerja. Kita coba tes dulu deh. Nah, ini kan muncul harusnya ya. Oh, pasti statusnya nih. Statusnya di sini jadi ada dua nih ya. Statusnya status yang di pengajuan izin dan status yang ada di status yang ada di presensi ya. Nah, itu kan ada field yang sama nih. Jadi gak kebaca nih salah satunya ya. Nah, supaya kebaca, jadi kita gini, kita tambahin select di sini. Jadi kita mau memilih field mana saja yang mau ditampilkan. Yang pertama kita akan memilih semua field yang ada di dalam tabel presensi. Kemudian kita akan mengambil field keterangan yang ada di dalam si tabel pengajuan izin gitu ya. Oke. Kalau kita lihat kan di pengajuan izin nih, kalau kita lihat nih di presensi kan ada nih field status. Ya, field status. Kemudian di pengajuan izin juga ada field status. Nah, jadi dia ngambilnya itu malah ke yang pengajuan izin. Harusnya kan dia ngambilnya ke yang presensi gitu ya, yang presensi. Nah, di pengajuan izin kita cuman ngambil si ininya doang ya. Kita cuman ngambil keterangannya aja ya. Kita cuman ngambil keterangannya aja. Di sini kita tinggal masukin aja keterangan mana nih? Keterangan. Nah, di sini mana? Dashboard controller. Nah, ini kita tinggal masukin keterangan udah ya. Nah, di sini kita di view-nya kita tinggal masukin keterangannya aja. Mungkin ini ya. Nah, ini aja kita kasih seperti ini, misalnya span aja. Kita kasih span. Kemudian kita tampilkan si keterangannya. Seperti ini, kemudian kita coba reload. Oh ya, ininya belum kita ini ya. Oh ya, di jam kerja juga ya, jam kerja juga. Ini jam kerja juga kita tampilkan ya. Berarti di sini jam kerja .all aja ya. Oke, kita coba reload. Nah, oke. Kita coba balikin lagi ke mobile. Nah, sekarang udah ya, udah muncul si si keterangan hadirnya. Kemudian juga di sini kalau izin pun dia muncul ya, dan beserta keterangannya di sini muncul acara keluarga gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa tampilkan juga si kode izinnya ya. Oke, kode izinnya kita tampilin juga, misalnya izin strip misalnya ya, kode izinnya supaya ketahuan dia dalam satu pengajuan atau dalam beberapa pengajuan. Kita masuk ke mana? Sini deh. Nah, sini kemudian ini kita tampilin kode izinnya deh, kode izinnya ya. Oke, kita coba reload. Oke ya, nah sekarang udah muncul nih izin dengan kode izinnya seperti itu ya. Oke, mungkin kita tambahin lagi kalau misalnya sakit ya. Kalau misalnya sakit, kita tambahin di sini else if ya, else if kalau misalnya sakit. Kalau misalnya sakit nih, kita copyin juga si cardnya, kemudian kita ganti iconnya. Iconnya misalnya kita ganti jadi hospital ya. Hospital deh, ada nggak? Hospital nggak ada ya? Apa sih? Nah ini nih,
Kita pakai ini aja ya. Back add outline nih. Kita tambahin aja. Atau ada nggak yang kita coba ajukan dulu deh yang sakitnya ya, biar nanti kelihatan nih. Kita misalnya akan mengajukan sakit nih, tanggal misalnya izin sakit nih, izin sakit misalnya tanggal sekarang tanggal berapa, tanggal 8 ya, tanggal 8 sampai tanggal tadi sebelumnya sebentar izin. Nah, dia kan izin dari tanggal 0 sampai tanggal 8 nih. Misalnya kita sakit tanggal 9 nih, habis acara keluarga dia sakit misalnya ya. Tanggal 9 satu hari aja. Nah, sakitnya dia pakai SID nih, ada surat izin dokternya. Misalnya ini aja ya. Nah, kita kirim nih. Keterangan harus diisi. Misalnya panas, demam. Kita kirim ya. Oke, nah di sini kan ada sakit nih ya. Ada sakit, kemudian dia juga ada SID nih. Kemudian di administratornya di sini kita coba approve dulu deh. Kita coba approve, kita coba setujui ya. Nah, oke, sudah berhasil disetujui. Harusnya kalau di laporannya dia ada sakit ya. Di laporannya kita coba cek. Nah, di sini ada sakit kan? Otomatis dia kerekap juga sakitnya 1, dan di sini warnanya biru ya otomatis ya. Seperti itu. Dan di halaman dashboardnya di sini nah harusnya sakit ya. Yang izin yang ini nih harusnya sakit. Berarti di sini kita tulis sakit aja ya, sakit dengan kode izin itu, tanggalnya segitu, kemudian keterangannya udah. Cuman kita tambahin ikonnya ya, ikonnya kita ganti jadi atau misalnya kita warnanya samain dengan yang ini ya, dengan direkap ya. Dengan direkap kan kalau misalnya izin kan kuning tuh. Berarti misalnya yang ini yang izin itu kita kasih warning jadi biar warnanya kuning ya. Nah, yang sakit warnanya biru ya, cuman kita ganti ikonnya menjadi apa ya, itu ikonnya itu health. Coba health. Nah, ini nih ikonnya itu yang ini, medkit online gitu ya, medkit outline. Nah, kita ganti di sini sakitnya rubah jadi medkit outline. Medkit outline seperti ini ya. Medkit outline. Kemudian kita coba tes dulu mana ya. Nah, harusnya udah rubah sih. Nah, ini kuning-kuning dan ini yang sakit ya. Jadi medkit si ikonnya berubah. Kemudian ini keterangannya panas demam. Kemudian kita tampilkan kalau misalnya dia ada surat izin dokter ya. Berarti di sini kita harus cek apakah dia punya dokumen SID-nya atau enggak gitu ya. Berarti di sini kita cek, berarti di prestasi controllernya kita juga, atau di dashboard controllernya di sini di bagian untuk di bagian selectnya kita tampilkan juga si doc SID-nya ya, supaya nanti bisa kita panggil di sini di dalam dashboardnya. Berarti di sini kita bisa panggil seperti ini, kita kasih BR aja, atau kita kasih BR-nya di sini deh, BR ya. Kemudian kita kasih span. Nah, kita kasih icon misalnya ya. Atau bisa copy paste dari yang history, dari yang file izin nih. File di dalam folder presensi, di file izin. Nah, di sini kan ada nih. Di paling sini mana nih, lihat SID nih. Kita bisa copy paste aja yang bagian ini nih. Nah, di bagian ini kita copy paste aja biar cepat. Ya. Jadi kalau misalnya dia
punya SID atau si SID-nya ini tidak sama dengan kosong, SID itu surat izin dokter tidak sama dengan kosong, maka di sini ada keterangannya lihat SID atau misalnya SID aja dengan SID. Udahlah SID aja ya, SID aja menandakan bahwa dia sakitnya itu dengan surat izin dokter gitu ya. Oke, kita coba reload dulu deh. Nah, sekarang udah ada kan SID-nya nih. Cuman di sini kita kasih spasi aja supaya nggak terlalu dekat. Nah, seperti ini ya. SID, ada SID-nya nih, seperti itu. Kemudian kita bisa tambahin satu lagi kalau cuti ya. Nah, kalau cuti kita copy paste aja deh. Copy paste dari sini. Kalau cuti misalnya, cuti kan warnanya ungu ya, kita samain aja sama yang direkap, warnanya itu ini nih. Warnanya itu kita kasih warnanya ungu kan sama dengan kelas info. Berarti di sini kita tambahin aja yang ini mana? Nah, teks info aja ya, teks info, kemudian di sininya keterangannya cuti. Nah, cuti kemudian di sini keterangannya. Nah, ini kita nggak usah pakai ini aja ya. Oke, kita coba reload. Ya, kan kalau cuti kan belum ya. Belum kita ajukan, berarti kita ajukan dulu deh cutinya ya. Kita ajukan dulu cutinya. Soalnya kita ajukan cutinya tanggal 10 deh. Tanggal 10 dia izin cuti 1 hari, cutinya cuti tahunan. Keterangannya misalnya apa? Cutinya mau apa? Mau healing deh, mau liburan misalnya ya. Cutinya liburan, kita kirim deh. Kemudian nah di adminnya di bagian HRD-nya nanti di sini di data izin sakitnya. Nah, kemudian di sini kita tinggal approve, disetujui misalnya ya. Nah, maka di sini harusnya kalau kita cek di rekap juga, nah otomatis kehitung ya cuti, dan di sini warnanya ungu gitu ya. Warnanya ungu udah sesuai dengan yang kita setting. Kemudian kita balik lagi ke dashboard di sini. Nah, kita balik lagi ke home. Oke ya, di sini cuti ini ya. Cuti dengan kode izin seperti ini, cuman nanti kita tambahkan untuk khusus yang cuti gitu ya. Khusus untuk yang cuti kan di sini ada jenis cutinya ya. Nah, ini untuk ikonnya kita pakai yang ini aja, samain sama yang izin ya. Kita pakai dokumen outline. Nah, supaya kita tahu gitu ya dia jenis cutinya apa, berarti kan di sini dari pengajuan izin ini kan di sini ada kode cuti nih. Kode cuti ini kita akan hubungkan dengan si master cuti ya, dengan master cuti. Nah, berarti di sini kita lab joinkan lagi nih. Kita lab joinkan lagi di dalam dashboard controllernya. Ke mana? Ke master cuti. Kemudian dia joinnya dari mana? Dari pengajuan izin ya, dari pengajuan izin kode cuti sama dengan master cuti dot kode cuti. Kemudian di bagian field yang ditampilkannya kita akan menampilkan nama cutinya. Jadi di sini kita tinggal masukin nama cuti. Nah, kemudian di dashboardnya kita tinggal tambahin nama cutinya di sini ya. Kita tambahin span aja deh, span ya. Kemudian variable d nama cuti. Mungkin di sini kita kasih kelas text info ya. Kita kasih br aja. Oke, kemudian ini kita hapus. Oke ya, kita coba reload. Sini ada error lagi. Error pengajuan izin dot kode cuti enclose katanya. Kolom not found pengajuan izin dot kode cuti. Di sini kan ada ya kode cuti ya.
pengajuan underscore izin, pengajuan kode underscore cuti. Kita coba cek dulu ya, kita coba refresh. Bentar, kita coba refresh dulu. Di sini harusnya ada. Oke, kita coba ke dashboard controllernya, mana yang salah. Master cuti. Oke, oh ya, ini simpennya di bawah ya setelah pengajuan izin. Jadi kan kita joinkan dulu ke pengajuan izinnya, baru kita joinkan antara si pengajuan izin ini dengan tabel yang lainnya, gitu ya. Jadi kita hubungkan dulu ini tabel presensi. Jadi posisinya yang join dari tabel presensi ke pengajuan izin ini di atas, baru kita dari pengajuan izin ke master cuti itu di bawahnya si join pengajuan izin ke presensi, gitu ya. Jadi dihubungkan dulu ke pengajuan izinnya, baru kita hubungkan lagi ke master cutinya. Sekarang kita coba reload. Oke, sudah berhasil. Nah, oke, di sini sudah muncul ya tahunan, dia cutinya 7 tahunan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah perbaiki untuk halaman dashboardnya, kita juga udah perbaiki untuk halaman rekapnya ya. Nah, halaman rekapnya sudah kita perbaiki seperti ini. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.